kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Sahabat Seruput, Ngopi Seru kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu spesial. Beliau adalah seorang pengusaha, entrepreneur muda yang sukses di bidang properti. Tapi minggu lalu kita bahas properti dari sisi developer. Nah, cuman kali ini kita mau membahas dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi sebagai seorang properti investor. Kenapa hal ini penting? Karena tidak semua orang mengerti yang namanya ilmu aset alokasi. Aset alokasi itu penting loh sahabat seruput dalam bisnis properti. Mau tahu lebih jauh? Penasaran dengan bintang tamunya? Ayo, kembali lagi saya ingatkan, di bawah sini ya, subscribe YouTube channel saya Rio Christian yang ada di bawah sini. Kemudian juga ditunggu like-nya, ditunggu komennya untuk setiap episode yang telah tayang. Kalau bagi sahabat seruput setiap episode yang tayang itu memiliki inspirasi, berguna dan mendapatkan manfaat, please bantu sebarkan ke banyak orang sehingga banyak orang mendapat pencerahan dari setiap episode Ngopi Seru. Kita nggak perlu panjang lebar lagi, tamu kita kali ini adalah Bro Dani. Hai, sahabat seruput. Selamat pagi. Thank you loh bro, udah mau datang, udah mau hadir di acara Ngopi Seru. Nah, mungkin ada hal yang bro mau sampaikan untuk teman-teman sahabat seruput. Oke, selamat pagi sahabat seruput. Saya diundang ke sini sama Bro Rio ini sebenarnya deg-degan. Saya berterima kasih, agak tersanjung sampai diundang di acara sepenting ini. Tapi in other way saya terus terang grogi banget ini. Saya nggak pernah diwawancara, kagak pernah ditanya-tanya sama orang bagaimana. Biasanya oke sih di kantor suka sering meeting, tapi kagak begini modelnya kan. Ada yang nonton, nanti saya terus terang grogi. Dan kalau dibilang sukses, sebenarnya ini lebih minder lagi. Karena sebenarnya menurut saya nggak sukses. Oke. Tenang aja, beliau terlalu merendah sahabat seruput. Biar Bro Dani tidak terlalu grogi, mendingan kita tos ngopi dulu. Ini ngopi. Bagian dari ritualnya Ngopi Seru bro. Yes. Kopinya ada rasa anggurnya bro. Kopi enak banget loh. Kan enak kan sahabat seruput. Anda cuma diceritain aja sama bintang tamu kita, Bro Dani. Tapi kopinya beneran enak kok. Oke, bro, yes. Kita nggak perlu panjang lebar. Oke. Saya kenal bro, sekian tahun lalu itu ada seorang bankir. Oke. Di sebuah BPR. Oke. Nah, tiba-tiba apa yang merubah hari itu Dani udah menetapkan karir sebagai bankir, tiba-tiba beralih ke bidang properti tahun berapa? Oke, so itu tahun 2008. 2008. Saya mulai ngapling pertama tahun 2008 waktu itu. Yang jadi inspirasi saya waktu itu, ini cerita jujurnya ya? Iya, harus jujur. Sahabat seruput harus jujur. Oke. Cerita jujurnya waktu itu saya jadi AO di satu BPR. Oke. Kerjaan saya waktu itu analisa kredit, lepas kredit, kayak biasa lah, kayak kerjaan bro sekarang lah kurang lebih dan tim di sini. Nah, yang terjadi adalah waktu itu kita punya satu developer, nasabah developer. Lokasinya di Canggu, di depannya Canggu Permai. Saya ingat banget lokasinya. Nah, si developer ini kalau datang ke kantor saya, dia naik motor gede, naik Harley. Oh, keren. Saya kan demen motor kan. Jadi kalau begitu datang tuh dia tuh kayak hujan. Kita pikir hujan, blar 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 gitu kan. Kira hujan, ternyata dia datang pakai motor. Terus dia punya project di sana. Singkat cerita dia telepon. Waktu itu tahun 2008 kita krisis listrik. PLN waktu itu susah banget nyairin. Susah pasang listrik, nggak kayak sekarang. Yes, waktu itu. Nah, dia telepon. Dia bilang, Dani, rumah saya udah dapat listrik. Tolong dicariin kreditnya. Dia bilang begitu. Oke, kita ke sana dong, kita cek. Oh ya, oke, cek lampu semua nyala, meteran sudah ada, udah kepasang. 2 hari kemudian dia telepon. Dani, rumah saya nomor sekian sudah ada listrik. Tolong dicek, kata dia. So kita ke sana cek lagi. Kirim anak buah. Lu kirim ya? Lu cek ya? Oke, dia cek. Anak buah bilang, Pak, udah nyala listriknya. Oke, kredit cairin dong. Terus kemudian lagi 2 hari dia bilang, Pak, listrik saya udah dapat lagi. Tolong dicairin. Oke, di yang ketiga ini kita agak ngeh. Yang cair sebelah mana Pak sekarang Pak yang nyala? Yang anggaplah kemarin rumah 1 nih. Bukan rumah 2, bukan rumah 3, rumah ujung sono. Besoknya rumah ujung sono lagi. Iya. Ini kok lompat-lompat ya PLN-nya masang listrik. Apa dia kagak boros atau bagaimana? Akhirnya kita coba lu cek rumah yang kemarin yang sudah cair, listriknya masih ada apa enggak? Ternyata kagak ada. Yang terjadi dia pindah listriknya dari rumah 1 dia pindah ke rumah berikutnya. Oh, developernya tanda kutip kreatif. Demi ngakalin bank dipindahin nih. Kreatif. Diperiksa, oke. Mantap. Oke, Itu yang terjadi. My God. Terus waktu itu
kasus yang sama developer lain lagi, tanahnya kecil, katakanlah 5 are, dibagi jadi 5. Tiba-tiba ada satu bule yang beli sama lokasi Canggu. Si bulenya bilang, saya pengen beli 1,5 are, bisa nggak? Developernya bilang, bisa. Gitu. Kita mikir, tanah 5 are dibagi 5, udah laku semua. Ya kan? Masing-masing 1 are, tiba-tiba satu orang minta 1,5 are. Kok bisa? Diambilin tanah dari mana? Gitu. Nah, ternyata patok digeser-geser sama dia. Ya ampun. So, ini dulu yang terus terang jadi inspirasi buat saya. Waktu itu saya mikir, kalau orangnya nakal begini, dia bisa jadi orang kaya. Kalau kita jujur dan berani, harusnya bisa jadi kaya. So, itu yang waktu itu saya pikir, oke, so saya pengen coba kerja di properti. Nah, saya pikir peluangnya ada. Dan semuanya waktu itu berawal dari sana. Nah, hari itu nih, kan masih pegawai bro. Nggak gampang lah, pegawai itu setiap bulan kita digaji. Yes. Oke, nggak usah mikirin bulan depan kagak bakal dapat duit, karena udah pasti dapat. Ya, tiba-tiba beralih ke bisnis properti. Lu nyiapin modal gimana dan tiba-tiba nggak gajian, yang terjadi dalam hidup lu gimana di awal? Oke. Somehow modal di bisnis properti, bro, itu sebenarnya ada 5 sumbernya. Oke. Yes. Yang pertama itu adalah modalnya dari penjual. Dari penjual. Yes, itu yang pertama. Kan kita sama-sama tahu itu modal dari penjual. Yang kedua itu adalah modal dari pembeli. Iya. Yang ketiga modal dari kontraktor. Oke. Yang keempat modal dari bank. Oke. Yang kelima baru modal sendiri. Oh, terakhir tuh ya berarti modal sendiri. Kalau mentok, ya kan dari penjual nggak dikasih modal, nggak dikasih termin. Iya. Dari pembeli nggak bisa jualan, ya kan? Kontraktor nggak kamu bangun duluan, iya, ya kan? ada duitnya. Bank nggak kasih pinjaman, baru terus pakai modal sendiri. Nah, hari itu nggak modal sendiri. Hari itu nggak modal sendiri, yes. Yang hari itu pertama mulai itu kita di Sesetan bikin perumahan. Itu yang kita lakukan waktu itu. Saya bicara sama salah satu deposan saya. Saya bilang, Bapak, saya ada rencana mau bikin begini, seperti ini working plan-nya kayak gini, rencana kerja begini, estimasinya segini. Dan thanks God waktu itu dia percaya sama saya. Dan saya bilang, saya udah secure tanahnya, saya bayar tanahnya 5 juta waktu itu, uang tanah jadinya, dan semuanya berawal dari sana. Berarti kalau boleh saya lebih pertajam bro, yang paling penting berarti bukan modal yang dalam bentuk fisik uang, tapi adalah integritas kepercayaan yang kita bisa bangun dari diri kita untuk orang lain. Bro, itu dari tahun 2008 sampai akhirnya sekarang 2020 udah kurang lebih 12 tahun berarti di bidang ini. Oke, main project pertama di Denpasar. Yang menarik ada bagi saya, lu bukan orang Bali asli. Yes. Pendatang. Yeah. Tinggal kuliah segala macam di Denpasar dan Badung. Yeah. Kenapa akhirnya kerjasama atau membangun bersama partner bisnis di bidang properti melalui bendera Ubud Property itu di Ubud? Oke. Tahun 2009 saya pindah ke Ubud untuk kerjanya. Ya, saya berhenti di BPR tersebut, terus saya pindah ke Ubud mulai kerja. Waktu itu alasan pindah ke Ubud adalah karena saya suka sama daerahnya. Ya, kalau secara finansial harusnya waktu itu saya pindahnya ke Seminyak karena lebih cepat penjualannya. 2008 tuh Seminyak lagi kenceng. Ya, but somehow waktu itu saya nggak suka. Saya pikir, Ubud is my future. Tempatnya lebih adem, lebih tenang, orang-orangnya juga karakteristiknya agak berbeda. Nah, agak terlalu early waktu saya masuk 2009 ke Ubud karena Ubud masih sepi sekali waktu itu. Artinya waktu itu belum seperti hari ini yang development terlalu masif. Enggak, waktu itu masih kosong. Cuman saya enjoy waktu di Ubud. Dan saya suka naik motor. Jadi saya ngebayangin kalau saya harus naik motor ke Seminyak atau ke Canggu. Macet, capek, panas, nanti mati muda. Nggak ada gunanya punya duit tapi nggak hidup kan. Jadi saya pilih ke Ubud. Karena Ubud kalau naik motor, wah ini enak. Lihat sawah, hijau, udaranya nggak adem, ya kan? Dan di perjalanan juga banyak makanan enak, ada sate ikan laut segala macam yang bisa kita nikmatin. So saya pilih Ubud. Dan so far keputusannya tepat. Karena Ubud ini yang masuk sekarang belum terlalu banyak. Orang yang ke Ubud biasanya kalau dia sudah ke Bali lama baru dia ke Ubud. Dan secara finansial orang yang ke Ubud ini biasanya lebih mapan. Secara keuangannya, si turis atau siapapun yang masuk ke Ubud itu kalau dia mau stay sana pasti lebih mapan. Yes, itu yang terjadi. Nah, terus
gimana ceritanya Bro Dani akhirnya masuk ke Ubud Property? Oke, saya punya teman baik waktu kuliah. Teman baik ini kebetulan waktu itu dia menikah dengan orang Jerman. Dan mereka punya perusahaan namanya Ubud Property. Mereka bangun dari tahun 2005. 2005 Ubud Property dibangun. Terus? Sudah lama. Dan waktu itu saya diajak bergabung tahun 2009. Jadi setelah 4 tahun berdiri ya? 4 tahun berdiri, saya pikir oke, ini waktunya saya mau next level untuk properti. Dan saya lihat ada future di Ubud, dan saya pindah ke Ubud. Itu yang terjadi. Saya gabung sebagai manajer waktu itu, sebagai sales juga. Dan kita mulai jualan, ya kita bangun dari awal sampai sekarang. Finally, sekarang udah salah satu pemilik juga dong. Yes. Sebagai shareholder juga kan di Ubud Property. Karena kebaikan hati partner saya dikasih saham. Akhirnya. ya, merendah beliau. Enggak, ya kan? beneran. Jadi beliau juga salah satu adalah pemegang saham, owner juga dari Ubud Property. Nah, Ubud Property ini menurut saya unik dan. Oke, kenapa? Jadi saya coba melihat, kita udah kenalan sekian tahun, saya lihat dia hanya fokus untuk seputaran wilayah Ubud. Ya. Biasanya property agent lain dimanapun kalau bisa dihajar. Yes. Ya kan? Kenapa? Diferensiasinya kalian ngambilnya hanya gue cuma mau fokus di sini. Filosofinya gini. Kalau kita mau mancing, biasanya kita tanya sama nelayan lokal yang banyak ikannya yang mana. Itu filosofinya kita. Jadi kalau buat kita properti, kalau kita di bisnis properti, ini sama, lain tempat, lain ikannya. Ini yang mendasarin kenapa kita mau jadi Ubud Specialist waktu itu. Jadi kadang-kadang kita bahkan sampai bercanda kalau kita ini sebenarnya pemain cuma kelas kecamatan Ubud. Itu yang kita lakukan. Karena memang hanya Ubud ini yang kita mau gali. Nah, dan kenapa kita fokus di Ubud? Sebenarnya ini bukan buat kita. Ini lebih buat ke teman-teman investor. Karena Ubud ini tempatnya menarik dari segi keuangan. Oke lah, Anda suka tempatnya cantik, Anda suka view-nya bagus. Tapi kalau at the end it doesn't make money for you kan juga pahit juga kan. Nah, Ubud menariknya adalah secara singkatnya begini. Kalau Anda punya properti di Ubud, Anda punya villa di Ubud, Anda sewain. Harga sewanya antara Ubud dengan Seminyak dengan Canggu itu sama. Serius? Anda sama? Punya sama. 11-12 lah ya. 11-12. Anda cek 3 bedroom villa di Seminyak atau di Canggu. Satu malam mungkin 2 juta, 2 juta setengah. Di Ubud harganya sama persis. 2 juta, tapi 2 juta biaya setengah. Cost of production-nya, biaya produksinya, biaya modalnya gedean di sana dong, di Seminyak dong, dibanding di Ubud. Orang bank langsung ngitung dia. Yes, itu yang terjadi. Harga tanah, kalau harga bangunan kan sama. Anda ngebangun 1 meter di Seminyak sama, di Ubud juga sama. Problemnya ada di harga tanah. Harga tanah di Ubud yang bagus untuk bikin villa, ini kalau tahun ini ya, terakhir kurang lebih sekitar 300 juta per area sudah bagus banget. Udah oke. Sedangkan di Canggu, untuk dapat hasil yang sama, Anda mungkin harus keluar 800 juta searea. Sampai 1 miliar. Sampai 1 miliar searea. Nah, bedanya di sana. Jadi kenapa terus terang kita sering main di Ubud? Ada nggak godaan? Ini udah makin godaan, udah sekian tahun, udah masternya nih di Ubud. Ada nggak sih, tanda kutip saya bilang godaan, Ubud Property mau ngembangin juga Seminyak Property, Nusa Dua Property, atau? Tentunya ada, pasti ada. Cuman kita balik lagi, karena bisnis buat kita yang penting kan adalah people, adalah orangnya. Orangnya kita punya apa enggak? Orangnya sanggup atau tidak? Kalau tim kita nggak bisa untuk berkembang, untuk maju, untuk nggak bisa ngegarap di Seminyak, nggak bisa melayani orang dengan baik di Seminyak, saya pikir kita nggak akan kemana-mana. Godaannya banyak, ada pasti, tapi balik ke depan tadi, timnya ada apa nggak? Orangnya ada nggak yang kerja? Nah, bro, ini menarik kalau kita ngomong tentang tim. Biasanya, contoh, saya dulu pernah punya perusahaan property agent juga di Denpasar. Ya kan, paling susah adalah mengelola SDM-nya untuk jujur. Satu terkait listing barang, terkait posisinya calon buyer, kadang diumpet-umpetin biar nyari komisi di luar, ya, tahu lah. Nah, apa sih value atau nilai yang kalian, Dani, sama teman-teman di sana yang kalian bangun sehingga bisa 12 dari 2005, 15 tahun loh, dan tetap berkembang? Lumayan lama ya. Dan orang kita lama-lama, ada yang udah 10 tahun, ada yang 12 tahun. Orangnya loyal lagi. Nah, orangnya loyal. Apa yang kalian bangun sih value-nya di sana? Yang paling penting adalah sebenarnya sistem.
Oke, Ya, sistem. kita ada pipeline system, di mana orang bangun orang sebenarnya. Tapi itu dimulai dari mindset bahwa manusia ini pada dasarnya unik dan mereka pengen kepastian. Nah, kebanyakan dari property agent yang lain, ini nggak ngomong mana yang bagus, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah ya. Oke. Ini cuma yang lebih tepat buat kita atau yang menurut saya harusnya dilakukan. Jadi di kita paling besar adalah sistem penggajian. Itu yang paling utama. Oke. Oke, kalau di property agent lain mungkin Commission. salesnya itu commission. Iya. Komisi gede-gede, bisa setengah-setengah misalnya, Iya. ya kan? Di tempat kita ada komisi, tapi jumlahnya jauh lebih kecil. Cuma mereka dapat fixed salary. Ya, kenapa waktu kita bikin program ini pakai gaji pokok? Kalau kita ke asosiasi, kadang-kadang kita dipikir kok kamu nggak aneh ya, kok pakai gaji pokok dan gaji pokoknya gede-gede, ya kan? Gede-gede. Gede-gede. Gaji Oke. pokoknya gede-gede. Kita semua di atas UMR gaji pokoknya. Oke. Nah, terus kemudian karena buat saya yang jelas ini, manusia ini butuh namanya certainty. Iya. Yes, iya. kepastian. Dan gimana orang mau disuruh kerja, gimana orang mau disuruh jualan, kalau untuk makan bulan ini atau bulan depan pun dia nggak tahu kepastiannya. Nah, yang terjadi adalah nyolong. Itu yang akan terjadi. Nah, oke. Bagaimana kalian punya sistem satu ngegaji orang nih bro? Mm-mm. Tapi kan pasti ada uang sekolahnya. Ada Dan dong. digaji pun tetap bengkung, tetap nakal, nggak bisa juga kerja sesuai sistem kita. Gimana untuk mendirect mereka ngikutin yang kalian mau? Oke, Atau ada sistem apa yang mengunci dia yes. itu? Yang paling awal dimulai dari proses rekrutmen. Oke, rekrutmen. Ya, itu rekrutmen. Rekrutmen ini agak sedikit tricky sebenarnya, karena kita biasanya akan meng-hire orang yang satu mirip sama kita, atau yang kita suka. Iya, Yes, ya, itu subjektif, pasti. subjektif. Yes, itu subjektif. Yang kedua, masalah rekrutmen, ini orang biasanya akan ikut sama tipe bosnya. Jadi kalau misal kita mau hire orang yang bagus, sebenarnya harus dimulai dari Bos. level manajemennya harus bagus dulu. Oke. Yes, baru kita bisa dapat SDM yang bagus. Kalau kita yang nggak berkembang, kita otomatis dapat SDM-nya juga nggak bakal bagus-bagus banget. Iya. Ya, karena dan itu masalah kemampuan. Yang kedua masalah karakter. Yes, karakter ini penting karena setan sama malaikat ini nggak bisa digabung jadi satu. Entah nanti kalau dipaksa gabung jadi satu, salah satunya pasti berhenti. Entah setannya yang jadi malaikat atau malaikatnya jadi setan. so ini penting. Yang kedua, yang paling penting adalah yang kedua sistem trainingnya. Ya. Apa yang kita mau lakukan di sana? Kita biasanya bagi di 3 bulan pertama, ini orang kita bagi jadi ada 2 parameter yang kita cek. Satu value, yang kedua yang kita cek nanti adalah achievement. Oke. Di 3 bulan pertama. Kita cek apakah masuk dengan ekspektasi kita. Tapi di antara value sama achievement, biasanya kita lebih pilih ke value-nya. Selama value-nya masuk, orang bisa diajarin, kita akan terus kembangkan. Walaupun misalkan dia belum bisa rezekinya jualan. dia dalam 3 bulan itu, karena nggak gampang nih jual properti kan. Dalam 3 bulan itu dia nggak dapat, tapi kalau value-nya masih masuk, kayaknya masih bisa diolah, kalian tetap pakai. Kita masih pakai. Ya, dalam batas tertentu. Karena buat kita kalau selama orang value-nya benar, keterampilannya tinggal ditambahin aja. Yang penting prosesnya benar. Contoh kayak misal kita jualan properti, kita nggak akan ngecek pagi-pagi lu udah jualan belum, lu jualan berapa, kita nggak ngecek begitu. Tapi yang kita cek adalah lu udah telepon berapa orang hari ini, ya kan? Lu punya prospek berapa orang sales hari ini, call udah berapa, Yes. visit udah berapa. Kan katanya kan proses nggak akan mengkhianati hasil katanya. Iya, betul. Jadi kita biasa fokus ke proses dibanding ke hasilnya. Itu yang kita lakukan. Nah, sekarang lebih tajam ya, udah ngomong organisasi. Sekarang udah saatnya kita ngomong tentang penjualan. Yes, bro. Ya kan? Udah dari waktu itu berarti udah pernah ngerasain saat 2008 krisis, ya kan? Sampai hari ini berarti kan sudah periode jelek, manis, bagusnya udah dapet semua kan? Hampir semua ada. Sampai hari ini corona datang ya kan, kena juga kan? Kena juga. Nah, gimana sih tips dari Dani sama teman-teman dari Ubud Property untuk untuk menjual atau mengeksekusi sebuah properti itu sistemnya gimana sih? Cara jualan properti. Sebenarnya kita harus tarik mundur ke belakang. Oke. Bahwa sebenarnya sales itu tugasnya bukan jualan. Wah, menarik. Itu Sales kuncinya. bukan jualan. Yang Oke. kita percaya di properti, tugasnya sales ini sebenarnya bukan jualan. Bahkan kita sebenarnya juga kagak jualan produk. Ubud Property sebenarnya kagak jualan villa. Filosofisnya. Ya. Ini yang kita percaya. Bahwa yang kita jual ini sebenarnya adalah benefit, manfaat. Contoh, orang datang ke Ubud Property, ini sebenarnya mau cari villa atau dia mau cari
investment yang bisa ngasih dia satu kebanggaan, dia punya sesuatu di Ubud. Yang kedua bisa ngasih uang setiap bulannya. Atau sesuatu yang bakal ngasih dia capital gain di kemudian hari. Bentuknya yes, memang properti. Tapi hakikat yang kita jual sebenarnya bukan properti. Contoh yang simpel begini. Kan punya istri kan pasti bro? Ya. Kalau si istri kita ini beli bedak atau beli lipstick, yang dibeli itu merahnya atau cantiknya? Cantiknya. Yang dibeli cantiknya. Iya. Sama. Jadi saat kita bisa membantu orang, meyakinkan dia bahwa ini adalah yang paling cantik buat Anda. Nanti kalau Anda pakai ini Anda jadi cantik, Anda lebih disayang sama suami, Anda lebih percaya diri, dan itu yang harus kita lakukan. Bahkan di beberapa kesempatan, kadang-kadang kita ada klien datang, saya mau beli properti yang ini, saya suka nih udah lihat di website, saya mau beli ini gitu loh. Dan kita nggak akan langsung bilang, oke Pak, kita transaksiin atau kita nggak. Kita bisa ada interview, kenapa Anda suka, sebenarnya plan Anda apa sih? Kadang-kadang setelah 30 menit kita bisa bilang kalau, Pak, sorry loh, sebenarnya itu nggak cocok. Bapak harusnya nggak beli properti itu. Berani kalian ngomong gitu? Yes, itu yang kita lakukan. Ini nggak cocok. Okay. Karena hakikat kita sebenarnya kita kagak jualan, kita bantu. Sama kayak kita bikin berapa project. Nggak boleh sebut nama sama siapa ya? Oh boleh, boleh, Okay. di Bali nih. Boleh. Kita bikin project sama Pak Alex, salah satu investor kita paling loyal. Kita bikin project sama beliau, dan project ini biasanya selalu laku, selalu sold out sebelum kita bangun. Tahun lalu kita jualan lumayan banyak. Salah satu kunci kenapa kita bisa jual project dengan cepat, itu sebenarnya adalah karena filosofisnya tadi. Kita ngejual project yang kita akan bangga kalau kita sendiri beli. Simpelnya begitu. Kadang-kadang di operasional sehari-hari, di kantor, kadang-kadang ada orang datang ke kantor. Dia bilang, Dani, saya mau jual villa saya. Dia bilang begitu. Bapak mau jual berapa? Katakanlah dijual, katakan 4 miliar misalnya. Saya bilang, Pak, kita cek dulu ya, harganya berapa. Terus kita datang ke sana, kita appraisal, ternyata nilainya cuma katakan 3 miliar. Dia bilang, aduh saya belinya kemahalan. Dan ekspresinya kasihan, mungkin itu dia beli pakai uang tabungannya dia, yang dikumpulin sejak lama. Dan ternyata dia nggak bakal dapat uangnya balik, seluruhnya. Nah, hal-hal kayak gini yang kita hindari. Jadi kalau menurut kita, kalau jualan, itu sebenarnya bukan berapa gede untungnya, enggak. Yang penting buat kita adalah, saat orang itu beli dari kita, dan 6 bulan kemudian dia mau jual, dia akan dapat duitnya plus untungnya. So itu yang kita kembangkan di proyek-proyek kita sebenarnya. Dan sudah kejadian, beberapa dari kita, yang mungkin juga nanti mungkin nonton YouTube-nya kan, karena ini kan terkenal banget nih, Ngopi Seru nih. Beberapa dari mereka yang sudah beli dari kita, itu udah dijual lagi. Dan dia dapat capital gain, dia dapat untung. Selama belum laku, dia dapat uang sewa, 20 juta, 15 juta, 12 juta sebulan. Tapi saat itu laku, dia dapat capital gain bisa 20%, 30% dari harga belinya dalam 6 bulan, dalam setahun. Dan itu bikin kita happy. Nah, menarik nih. Kita sekarang udah mulai lagi lebih dalam. Tadi udah tentang cara jualnya, sistemnya Anda yang memang beda banget lah bro. Sekarang dari sisi si pembeli. Yes. Ini penting nih. Kalau gua ya kan, mau ke sebuah daerah atau gua mau invest properti. Parameternya apa? Oke. Invest. Kita ngomong invest dulu lagi. Iya. Ini filosofis banget ya. Oke. Kita ngomong invest. Penting. Itu basic yang nggak kelihatan tapi harus punya. Yes. Invest. Saat orang ngomongin invest, kadang-kadang orang mikir kan uangnya kelipat-lipat nanti, untungnya berapa gitu kan. Sebenarnya itu salah. Kalau menurut saya. Saat kita ngomong investment, yang paling pertama harus diomongin itu adalah keamanan sebenarnya. Adalah keamanan dari investasi kita. Yes, duitnya balik apa enggak? Kalau dipanggil, kalau ditarik balik, duitnya balik apa enggak? Itu yang paling pertama. Setelah itu selesai, udah pastikan aman, baru kita ngomong untungnya berapa. Nah, untungnya berapa? Ada yang gedean, ada yang kecilan. Baru kita pilih mau taruh di mana uangnya. Kalau udah masalah amannya udah selesai, baru kita pilih. Contoh mau Canggu, mau Ubud, mau Seminyak, mau Denpasar. Itu contohnya seperti itu. Nah, jadi kalau investasi, kunci awalnya adalah amannya dulu. Saat kita beli properti pun, yang kita lihat juga sebenarnya amannya dulu. Ya. Jangan dibayangin nanti harganya bakal naik sekian lipat, ya kan? Siapa tahu sebelahnya nanti ada bandara baru, terus naik jadi sekian. Kagak.
Jadi bayangin adalah kalau kita mau tarik balik duitnya, bisa dijual apa enggak. Oleh karena itu syaratnya, yang pertama, pastikan sertifikatnya enggak bermasalah. Oke. Yes. Yang kedua, peruntukannya. Oke, sertifikat nggak masalah, peruntukannya apa? Yes. Apakah dia bisa dipakai untuk perumahan? Apa hanya Jangan-jangan jalur pertanian? hijau. Jangan jalur hijau. Oke. Kan nggak enak banget nih. Iya. Yang ketiga, akses jalan. Ini krusial banget karena jalan ini sering ada properti yang tidak ada jalan. Ya, kadang-kadang ada badan jalan di lokasi, di sertifikat belum tentu ada jalan. Iya. Iya kan? Nipu banget. Nipu itu. banget. Kadang-kadang di sertifikat ada jalan, Tapi di lokasi nggak ada jalan. di lokasi ada jalan, tapi begitu dipakai ditutup sama warga. Oh, oke. Iya, iya. itu juga- Nggak bersedia di daerah itu dibangun sebuah perumahan atau Yes. komplek villa, gua ngerti. So banyak parameternya yang harus diperhatikan. Kalau untuk beli properti yang free sale, yang kayak misalnya orang jual rumah yang free sale, yang villa yang free sale, itu yang paling pertama diperhatikan sebenarnya adalah developernya. Oh. Ini harus dicek. Yang ngebangun ini siapa Kalau kira-kira? sampai tidak terdeliver bangunannya, Yes. nggak jadi, duit nggak masuk banyak. Ya. Oke. Karena memang di properti, kalau kita beli properti kan ada perjanjian lengkap, ada PPJB nanti, Iya. ya kan, ada kwitansi pembayaran. Tapi pengalaman saya selama ini, kalau kita sudah masuk ke ranah hukum, ini nggak jelas juntrungannya. Yes. Kita pegang PPJB pun belum tentu kuat. Ya, kalaupun kita kuat, untuk ngurusnya bisa butuh 2 tahun, 3 tahun. Selama Oh my itu. God, Yes. selama itu. Selama itu. Dan untuk ngebalikin duitnya pun kita harus gugatan kan perdata. Iya. Ada pengacara, ada segala macam. Kosnya Ini gede lah ya. Stressful. Jadi Sama kalau menurut waktunya saya, habis. yes. Jadi kalau menurut saya perhatikan yang kunci-kunci di depan diperhatiin dulu. Kalau susah, kalau mau beli properti yang aman, sebenarnya ada 2 cara. Oke, kalau mau beli properti yang aman, 2 Yes. cara. Yang pertama belinya lewat bank, Ya, KPR, ya kan? bank nggak mungkin nggak ngecekin Bank benar. nggak mungkin nggak ngecek. Kalau ada apa-apa, banknya yang kena kan, Nah, bukan kita. Oke, jadi kita benar. biasa numpangnya lewat bank. Oke. Yes. Yang kedua, kalau punya duit lebih, bisa minta sama law consultant untuk Oke. beresin dulu Due propertinya. diligence dulu. Due diligence dulu. Ya ada uang ekstra keluar mungkin 8 juta, 10 juta, tapi Tapi aman. lebih aman. Ya, itu aja sih. Kalau nggak mau pakai law consultant, biasanya kita bisa pakai sama property agent yang Ya udah terpercaya lah, yang trusted. bermerek lah ya. Oh. Ada. Nah, berarti bener nggak kalau saya simpulinnya gini, Dan? Mm-mm. Kalau lu mau memulai sebuah investasi Ya. dari bidang properti, harus tahu dulu tujuannya, baru tentuin lokasi. Yes, benar. Karena beda kartu, beda permainannya. Beda kartu, beda permainan. Artinya Yes. main di Ubud, main di Denpasar, main di Seminyak itu beda. Bukan. Nah, ini Jadi penting nih. pemain properti ini ada beberapa jenis sebenarnya. Yang jenis pertama ini adalah investor. Investor ini adalah orang yang beli kagak pernah jual, beli terus nggak pernah jual. Ya. Ada ya? Ada. Cara mainnya beda. Terus duitnya dari mana? Ha. Kan begitu. Makanya cara mainnya beda. Skillsnya juga beda. Ya. Level kedua, Lebih lama dong ya kalau investor yang megangnya ya bisa ya? Atau nggak juga? em, Beli. tergantung. Selama tujuan investasinya masih tercapai, Ha. dia nggak akan lepas. Selama barang itu masih bagus, dia nggak akan lepas. Oke. Yes. Yang kedua, ini adalah namanya pemain properti, pedagang, istilahnya Oke. pedagang properti. Trader. Pedagang properti ini ada 3 sebenarnya. Ada yang jangka pendek, ya kan, beli 6 bulan jual, di bawah setahun lah kita bilang. Ekspektasi returnnya mungkin di Lebih ke bawah 20%. spekulasi ya? Lain lagi? Beda lagi. Oke. Beli- Yang kedua, jangka menengah. Jadi dia beli, dia akan jual mungkin dalam 2-5 tahun. Yang ketiga, Jangka panjang. Jangka panjang. Dia beli 10 tahun lagi baru dipikirin mau diapain. Nah, ini masing-masing juga beda-beda caranya. Yang level paling parah, ini sebenarnya adalah nanti spekulan. Nah, Dia beli, harapannya naik, tapi berdoa juga kagak sebenarnya. Dan harganya nggak naik-naik. Dijual nanti susah, disewain kagak laku. ujungnya susah sendiri. Kalau dia pakai uang bank, banknya juga susah. Nah, itu yang susah. Apalagi waktu kita sempat booming kan tahun 2014 kemarin. Iya, 2011, 12, 13, 14 tuh booming tuh. Ya, itu gampang banget. Ibu rumah tangga bisa jadi developer, Iya. bankir punya developer. Yes. Jadi kalau pesan saya kalau mau main properti adalah yang pertama pilih peran apa yang Anda mau ambil. Anda mau jadi pedagang kah atau Anda mau jadi investor? Ya, kalau Anda mau jadi pedagang, pelajari ilmu pedagangnya. Apakah Anda cuma mau beli aja, terus nanti langsung dijual lagi tanpa ada nilai tambah?
atau Anda pedagang yang mau ngasih nilai tambah. Contoh Anda beli tanah di kafling, dibikinin pondasi baru dijual, atau Anda mau bikin rumah baru dijual. So itu jenis-jenis pedagang. Yang problemnya adalah kadang-kadang orang berpikir buat investasi, jadi investor, tapi sebenarnya dia mainnya jadi pedagang. Nah ini yang masalah, karena sumber duitnya beda. Kalau Anda mau jadi investor, Anda beli, Anda nggak jual lagi loh, Anda keep barangnya. Iya, uang dingin juga. Iya, dan uangnya dari mana? Kalau sebenarnya ilmu kita baru sampai ke pedagang, Jangan coba-coba jadi investor. Gitu loh. Jadi orang kadang-kadang saya investasi di properti, padahal dia beli buat dijual lagi. Jadi sebenarnya lu pedagang, bukan investor. Kalau Anda pedagang ya ilmunya beda, pengaturan keuangannya juga berbeda. Iya. Jadi pedagang bagaimana? Investor beda. Kalau investor dia beli kagak pernah jual. So, ada Tapi rahasianya. capital gain-nya lebih gede investor. Atau depends, tergantung. Dua-duanya sama-sama bagus. Dua-duanya sama-sama bagus. Tergantung waktu penjualan yang tepat. Yes, tergantung waktu yang tepat, tergantung jenis propertinya. Beberapa properti memang kadang-kadang harus disembelih, dijual. Ya, walaupun jadi investor kan harus dijual. Setelah berapa waktu? Contoh, karena properti kalau dibilang harga properti naik, yes, in general ya benar. Tapi tidak semua properti harganya akan naik. Iya. Ya, properti Iya, ada setuju. shifting istilahnya. Iya. Ya, contoh dulu mungkin Denpasar tahun 90-an, 2000-an yang paling keren mungkin daerah dulu di Ponorogo. Iya. Ya kan? Habis itu pindah ke Umar. Ya kan? Sekarang geser ke Sunset Road. Iya. Ya kan? In fact, kalau sekarang punya ruko di Ponorogo, ngejualnya nggak gampang loh. Iya. Ya kan? Dibanding di Sunset Road. Even dibanding daerah yang baru berkembang, contoh Sidekarya sekalipun, Iya. yang dulu nggak ada apa-apanya dibanding di Ponorogo. Kayaknya ngejualnya lebih gampang di Sidekarya dibanding di Ponorogo. rukonya. Nah, contohnya seperti itu. Berarti ada sebuah lokasi yang dulunya sunrise, sekarang udah sunset. Sunset, yes. Maka lebih susah, maka harus lebih peka ya Yes. untuk kapan mau jual Yes. timingnya. Nah, makanya Anda harus pilih perannya dulu. Mau jadi apa? Mau jadi pedagang atau mau jadi investor? Kalau mau jadi pedagang, mau jadi pedagang yang seperti apa? Tingkat keuntungan berapa yang Anda incer? Ya kan? Sesuaikan dengan kemampuan cash flow. Duit Anda harus balik dalam waktu berapa lama? Nah, ini yang harus ditentukan dari awal. Kalau memang Anda bisa nahannya agak lama, ya kan? Anda mau ngincer profit gain katakan 500%, 1000%, bisa nggak? Bisa. Ya kan? Main di mana? Contoh mungkin Anda bisa main di Singaraja. Beli tanah yang sawah yang masih murah, yang searah 5 juta, 10 juta, tahan 5 tahun, 10 tahun. Oh iya. Jual habis itu. Harganya pasti naik. Ya kan? Tapi kalau duitnya duit panas, harus balikin dalam waktu setahun, 2 tahun, ya jangan beli di Singaraja. Nah, Beli- ini penting nih, menarik nih tentang uang panas. Artinya kan leverage-nya dia pakai uang dari lembaga keuangan Yes. atau uang dari ya partner-partnernya dia. Yes. Kita ngomong sekarang kalau keuangan ke lembaga keuangan dan Ya. biar pemirsa sahabat seruput ini dapat pencerahan. Kenapa? Bali dari 2015 sampai hari ini terjadi yang namanya krisis kecil, saya bilang, di bisnis properti. Oke. Melambat. Yes, memang. Ujungnya terasa di lembaga keuangan, NPL naik. Oke. Terasa bahwa untungnya BPRKAS lahir setelah propertinya udah turun. Kita ngapain ke properti. Oke. Tapi teman-teman yang lain banyak. Nah, saran nih bro. Artinya biar para sahabat seruput tuh kembali ke jalan yang benar, bertobat. Oke. Kalau lu mau menjadi seorang trader, kemudian make uang bank, syarat-syarat apa sih yang harus minimal terpenuhi? Kemudian kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi di proyek tersebut, lu harus segera ngapain? Karena seringkali yang ada adalah posisinya gengsi. Yes. Demi gengsi gue pertahanin nih. Yes. Nah caranya gimana? Oke, kalau main properti pakai duit bank. Iya bro, Ini pertanyaan susah buat saya. tricky nih ya. Yes, karena saya nggak pakai duit bank masalahnya. Oke. Bank tadi sebenarnya adalah modal nomor 4. Kan nomor 4 tadi ya. Tapi Iya. kadang orang tuh jadi itu nomor pertama. Oh, oke, salah Ya kan? urutannya. Salah tuh posisinya tuh. Nomor pertama nih yang bingung posisinya. Oke. Tapi saya ngelakuin beberapa kali waktu di awal-awal karir. Dulu sempat discuss juga dengan mentor-mentor yang beberapa pakai duit panas untuk usaha. Salah satu yang harus dilakukan sebenarnya adalah kontrol. Yang harus dikontrol pertama keserakahannya, bahwa ini belum tentu berhasil. Ya. Jadi kalau pakai duit bank, kalau belum terlanjur banget atau sudah terlanjur, bisa ditata ulang agar total exposure dari bank ini sebenarnya nggak terlalu gede. Yang benar adalah 30% sampai 40% dari total aset. Untuk financing sebuah project, bank itu kalau bisa 30-40% aja lah Yes. pembiayaannya. Oke. Yes.
Itu yang paling pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, kadang-kadang di situasi buruk ya harus cut loss, bro. Nggak ada jalan lain. Karena nama baik harus dijaga kan. Iya. Ya, harus cut loss. Demi nama baik ya. Yes. Tapi balik ke bank lagi. Saya punya pengalaman menarik. Ya nggak melenceng, tak ceritain boleh ya? Boleh. Di properti ini ada namanya untung semu. Ini yang banyak orang kadang-kadang nggak sadar. Bahaya nih. Ini bahaya nih untung semu. Ada namanya untung semu. Oke. Kesannya untung tapi nggak untung. Ya, ini yang saya pelajarin waktu dulu kita mulai kerja tahun 2008-2009. Ceritanya gini untung semu. Kita beli project. Katakan harga tanahnya 100 juta. Terus kemudian projectnya itu kita jual di 300 juta, begitu jadi. Ya kan, kita bangun rumah habis kira-kira cepet lah ya, 100. Jadi modal total itu 200. Nah, jualnya 300. Dapat untungnya 100 tuh. 100. Ya. Kesannya kan keren. Tanahnya kayak tadi. 50% tuh untungnya. Oke. Yes, kan bagus banget kan. 100% dari modal. Iya. Karena duit ngebangun juga duitnya buyer biasanya kan. Iya. Nah, jadi kita kesannya untungnya 100. Kemudian kita pindah ke proyek kedua. Kesannya bagus, keren. Oke, kita pindah ke proyek kedua. Proyek kedua, pengalaman saya dulu, waktu kita mau beli tanahnya, ternyata duitnya kurang, bro. Oke. Kenapa begitu? Karena harga tanahnya naik. Naik, iya. Ya, jadi 175. Jadi yang tadi kesannya kita untung, ternyata setelah dikonversi jadi unit, ini nggak jadi untung. Malah kita harus tambah modal, malah kurang. Harus tambah modal. Sedangkan kadang-kadang kita yang terjadi adalah begitu dapat duit dari bank, ya kan, pengalaman nasabah saya dulu, begitu kredit dicairin, kadang-kadang nggak langsung dipakai kerja. Dia beli Rubicon, dia beli Fortuner. Iya. Ke lifestyle yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang jadi godaannya sebenarnya. Jadi kalau mau bisnis properti harus hati-hati, dan ada prinsip lama yang bilang untung itu harus didapat saat beli, bukan jual. Untung harus didapat saat beli. Yes. Oke. Jadi kalau kita beli project atau beli properti, kita harus sudah untung di depan. Dari harga tanahnya. Dari overall, dari semua. Misal katakan kita belinya 1,6. 1 miliar lah kita bilang. Kita harusnya sudah untung dari 1 miliar itu. Harusnya properti itu mungkin kalau kita jual cepat harusnya dapat 1,2, 1,3, 1,4. Seperti itu. Itu investasi yang menurut saya yang paling ideal. Berarti kalau bisa disimpulin, kalau main properti kita baru bisa ngomong untung kalau sampai satu project ini selesai nih, dapat 100 juta, udah nggak gerak lagi, beruntung. Atau enggak, karena kalau di next projectnya jangan sampai yang ngurang uang yang tadi 200-300 juta itu malah berkurang. Sebenarnya kalau mau untung di properti ini, makanya tergantung perannya tadi mau jadi apa. Ya. Kalau Anda jadi pedagang, ya kan, kena untung semu, kagak jadi untung, jadinya rugi. Iya, benar. Makanya butuh skills. Nah, kalau jadi pedagang, yang benar adalah sebenarnya bukan pakai duitnya dia sendiri, pakai duit orang lain. Entah itu duit investor atau duitnya bank. Iya, betul, ya. Betul. Dulu saya kadang-kadang bertanya-tanya sama nasabah-nasabah saya yang developer yang kelas kakap di Bali ini, depositonya juga banyak. Ya kan? Dia taruh uang di kita miliaran waktu saya kerja di BPR. Tapi kalau dia bikin project, dia ngutang. Dulu saya pikir ini orang nggak bisa ngitung kali ya. Deposito di kita kasih katakan waktu 8%. Terus dia ngutang sama kita 17%. Kan rugi dia 9%. Kan dia rugi ya. Ngapain dia nggak pakai duitnya sendiri ya? Itu yang saya pikir dulu. Tapi ternyata dia yang benar. Duit itu pokoknya terakhir boleh dipakai. Duit terpakai. Kan banknya urutan 4. Jadi kalau nanti seandainya dia kurang, dia begitu bayar bunga bank cuma 17%, ya kan? Masih untung. Kenaikan harga propertinya bisa 100%, bisa 60%, ya kan? Bayar bunga bank 17 kan nggak apa-apa. Iya, betul. Nah, dan yang tadi kita sampaikan, yang Dani Bro sampaikan adalah kalau kondisi lagi normal. Yes. Sekarang nih udah lebih pahit nih. Ini kita sekarang nih di masa yang tidak pasti. COVID-19 membuat hidup. Tanggal 1 Maret diumumin Indonesia pertama kali positif. 1 Maret sampai hari ini baru 1 bulan lebih, belum 2 bulan loh. Tapi kita ngomong Bali, tiba-tiba semuanya shutdown. Yes. Posisinya. Kayak nggak jelas besok ini mau gimana hidup. Nah, bidang properti udah kalau kondisi kayak seperti ini yang udah kadung bikin project sebelum COVID, itu harus gimana? Itu satu. Yang kedua, kalau lu kan jadi posisinya di Ubud Property adalah sebagai property agent,
Berarti tetap harus ada omset jualan. Yes, Ya kan? tetap. Sedangkan kayak gini tuh harus nyikapinnya gimana? Gue mau dengar nih. Oke. Ini berat loh soalnya. Oke. Kalau proyek sudah kadung jalan, sudah ada, mau nggak mau dilanjutin. Harus tetap lanjut. Harus tetap lanjut. Kalau Oke. menurut saya, nggak bisa berhenti. Yes. Makanya butuh tadi, tetap butuh pembiayaan yang sehat. Makanya jangan semua pakai duit bank. Kalau semua pakai duit bank ya kita nggak jadi bagian dari solusi, kita jadi bagian dari masalah. Sekarang. Iya. Oke, makanya harus berimbang. Proporsi keuangan itu harus berimbang. Balik ke skills tadi lagi. Kalau memang jadi pemain ya belajar skills pemain yang bagus. Skills keuangannya dipelajarin, ya kan. Jadi kalau kita juga ada project yang jalan sekarang dan Tetap ada yang jalan. tetap ada yang jalan. Oh, ya, luar Tetap biasa. harus lanjut. Ya, Tetap kiri. harus lanjut. Penjualan juga syukurnya masih bisa jalan. Karena kayak tadi krisisnya sementara sebenarnya. Yes. Kita nggak tahu ini berapa lama. Tapi yang satu Tapi hal yang yang pasti, pasti sementara. ini hanya akan sementara. Iya. Jadi selama kita bisa berhemat, kita berhemat dulu. Selama bisa bertahan dulu. Tapi jangan berhenti. Jangan berhenti. Yang kedua, yang paling penting adalah kadang-kadang momen bagus tuh nggak ngajarin kita untuk jadi hati-hati. Ya. Ada namanya aset alokasi. Oke. Sebenarnya ini harus dilakukan dari awal. Aset alokasi ini adalah pengaman. Iya, apa maksudnya bro? Aset Iya. alokasi. Aset alokasi itu jadi gini, gampangnya gini, jangan taruh telur di satu keranjang. Ya. Itulah, itu gampangnya Put your alokasi. egg in the whole basket. Oke. Yes, itu terus? yang gampang. Jadi kalau suatu saat keranjangnya ini jatuh, Habis semua. Habis semua, jangan. Nah kalau di properti, aset alokasi bisa dilakukan, ya, gampang bikinnya. Karena marketnya beda-beda. Contoh, kalau di properti ini kan, kalau kita acting sebagai investor ada market asing. Jadi kita Yes. bisa bikin villa di Ubud, villa di Canggu, villa di Semia, bisa bikin hotel kalau duitnya banyak. Yang kedua, market yang bisa digarap itu adalah komersil, ya kan, ruko segala macam. Oh, kalau yang market asing, yang holiday villa, akomodasi, ini returnnya paling gede. Ini di atas 10% biasanya. Jadi kalau kita punya villa, belinya katakan 1M, itu satu bulan bisa ngasilin 100 juta, 120 juta, itu gampang. Ya, kalau dengan daily rate. Dengan daily rental, tahunan pun masih bisa, Oke. gampang. Market yang kedua itu adalah market komersial. Jadi kalau kita punya ruko atau kita punya kios seperti itu, ini returnnya setiap tahun kurang lebih antara 6 sampai 8% lah. Ya, ini nggak terlalu gede, tapi oke, cukup healthy. Yang ketiga, ini adalah market residential, rumah, kos-kosan. Ini yang yieldnya paling kecil sebenarnya, 5%, 4%, beberapa kadang malah cuma 3% atau 2%. Oke. Tergantung jenis propertinya, tergantung harga belinya, capitalnya. Kalau kita mau investasi properti, tiga-tiga ini harus ada untuk nyampur portofolionya. Jadi kayak yang terjadi sekarang, kayak misal villanya kosong, kos-kosannya penuh, rumah sewanya penuh, rukonya masih ada yang nyewa, seperti itu. Nah, di situasi bagus, kadang-kadang aset alokasi ini kesannya bodoh. Iya. Ya, karena kok kita disuruh ngerem gitu ya, kok kita ini. Tapi ini sama kayak kita berkendara sebenarnya. Saya suka naik motor, dan naik motor ini ngajarin saya banyak. Benda yang paling powerful, paling berharga di motor, itu bukan mesinnya sebenarnya, tapi remnya. Iya. Ya. Kapasitas mesin bisa diukur, gampang. Berapa tenaga kuda, itu gampang. Kapasitas remnya yang susah diukur. Mesin cepat, kalau nggak diimbangi dengan rem yang bagus. Iya, bahaya. Iya kan? Bablas dia. 12. Nah, itu jadi aset alokasi itu hampir sama seperti itu. Jadi kalau di situasi bagus itu kesannya kok bodoh ya, kok mau ya taruh di sana, kan bagusan taruh di sana duitnya lebih kenceng. Tapi kalau terjadi krisis kayak sekarang, aset alokasi ini bisa jadi tools yang menyelamatkan kita. Idealnya harus imbang atau minimal terpecah, dia terdiferensiasi menjadi beberapa sub investasi, atau idealnya imbang menurut Dani? Imbang ini relatif masing-masing orang. Tergantung satu umurnya dia berapa. Kalau dia masih muda 30-an bolehlah ambil resiko lebih. Oke. Ya kan? Kalau dia umurnya sudah katakan 60 ya mendingan ambil yang moderat, ya kan? Jangan atau konservatif. Jangan semua digaspol di villa, sebagian ya beliin ruko di Gatsu misalnya yang aman, atau beliin ruko di Sunset walaupun itu tentunya kecil, kan pasti ada aja yang nyewa karena daerah betul. prime. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, terus sekarang kalau kita ngomong generasi milenial nih bro, rumah itu adalah sesuatu yang penting Yes. dimiliki. Yes. Kalau lu sebagai pekerja, ya kan? Ya. Mana lebih penting?
lu punya rumah berjuang, akhirnya atau lu tetap kontraktor tapi konsumtif, ya hidup lu bisa jalan. Yang baik tuh harusnya kayak gimana biar milenial ini bisa gitu loh bro? Oke. Baik jelek ini lagi relatif bro, relatif. Karena ada beberapa orang yang memang gaya hidupnya begitu. Ya. Kita kan kenal beberapa jenis milenial yang sekarang konsumtif kan. Iya. Ya kan, bajunya aja kaos bisa 3 juta, 4 juta gitu kan. Dan ngekos hidupnya. Iya. Nggak pernah ada foto kosnya ya? Nggak pernah. Paling foto baju kerennya atau foto tasnya, foto mobilnya gitu. Tapi kalau itu dibilang baik atau buruk, saya nggak berani komen ya, kan masing-masing orang beda. Saran bro, kalau orang tuh lebih baik di umur berapa sih untuk punya rumah idealnya, rumah pertama? Apa harus memang dipaksain kalau mau punya rumah, atau ya tunggu pemasukannya kalau udah nyampe titik sekian, lo kerja dulu deh biar bisa nyampe titik. Oke, idealnya kalau orang punya rumah, ini sebenarnya adalah menurut saya setelah menikah. Ya, jadi umur 27, 28, 30, kalau bisa sudah punya rumah. Ya. Karena punya rumah ini bikin kita punya ketenangan dalam hati sebenarnya, ya kan? Dan manusia ini takdirnya memang punya rumah, ya kan? Iya, betul. Memang harus punya rumah. Manusia ini kan, saya lulusan biologi, jadi dulu saya belajar fisiologi hewan dan kita belajar perilaku hewan. Jadi ternyata semua hewan di dunia ini ada polanya. Contoh, burung dia punya rumah. Pagi dia berangkat, sore dia pulang. Ke sarangnya. Iya, balik ke sarangnya, ya kan? Hampir semua binatang begitu. Iya. Even binatang yang kita nggak bisa, yang kita jarang lihat kayak ular. Iya, ular, tikus dia pulang. Dia pulang, dia punya rumah gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Beberapa ular nggak punya alas buat bikin rumah. Dia pinjam rumahnya tikus, tikusnya dimakan, dia sarang di situ. Iya. Nanti dia lapar, dia pergi lagi cari tikus baru, dia sarang lagi di sana 2 minggu. So, manusia juga sebenarnya harus punya rumah. Jadi kalau bisa, dan harga rumah ini semakin lama semakin mahal, semakin tidak terjangkau. Iya. Ya. Ada krisis begini kadang-kadang ada bagusnya, harga rumah jadi turun sedikit. Iya, jadi terkoreksi. Jadi yang spekulan, investor itu kagak selalu bisa beli. Jadi end user, orang-orang yang butuh, ini bisa beli rumah. Justru ini malah ada momennya ya, kalau dia posisinya. Sebenarnya. Tapi kalau saran saya, dibanding beli rumah, lebih bagus beli tanah dulu. Beli tanah dulu. Yes, karena yang harganya naik banyak, itu bukan harga rumahnya. Tanahnya? Harga tanahnya naik banyak. Rumahnya situ-situ aja. Segitu kan RAB-nya sama bahannya. Iya, RAB sama. Dari zaman dulu sampai sekarang ya naik. Iya, gitu banyak. Tapi tanahnya hari ini lain sama nanti tahun depan, 2-3 tahun lagi lain. Yes. Dan ada pertanyaan nih. Oke. Dari sahabat seruput di IG saya, dari Ayu Deta. Oke. Hai Ayu Deta. Hai Mbak Ayu. Pak, nitip nanya dong. Gimana caranya pengen punya villa untuk passive income dengan dana terbatas? Karena kita hanya karyawan bukan pengusaha. Gimana caranya pengen punya villa untuk passive income dengan dana terbatas? Dan berapa kira-kira dana yang dibutuhkan untuk memiliki 1 unit villa di daerah Ubud? Oke. Nah, ini masternya Ubud harus bisa jawab. Oke. Harga villa di Ubud yang ideal sekarang kurang lebih di angka antara 1,5 sampai 2 miliar. Oke. Yes. Kalau untuk dibeli ada 2 cara. Ada 2 cara. Kalau mau sabar, ya kan? Sama kayak tadi, saya bongkar nih rahasianya ya. Oke. Beli tanahnya dulu. Oh, beli tanahnya dulu. Yes. Nanti bangunnya pelan-pelan. Karena yang naik banyak sebenarnya bukan harga bangunannya. Yang naik banyak adalah harga tanahnya. Harga tanahnya. Jadi amankan tanahnya dulu dengan uang yang ada sekarang. Nanti kalau dapat bonus tahun depan, tahun depan bonusan, beli batu buat fondasi, mulai bangun pelan-pelan. Ya, mungkin 2 tahun 3 tahun bisa selesai. Ya. Cara yang kedua, kalau nggak mau pelan-pelan, mau cepat, adalah ya datang ke BPR Kas, minta KPR. Biasanya uang muka yang dibutuhkan adalah 30%. Ya, 30, saya nggak tahu di sini berapa ya. Cuman kalau rata-rata sih antara kalau biasa 30 sampai 40% lah untuk pembelian villa. Tergantung, langsung tak jawab nih. Yuk, tergantung. Kalau di BPR Kas kita punya namanya KPR milenial. Oke. Makanya tergantung umur. Kalau Ayu umurnya maksimal 35 tahun, DP-nya cuma 10%. Oh, wow. Sisanya kita yang bayarin. Kalau umurnya di bawah atau maksimal 35 tahun. Wah, saya nggak bisa 10% dong, aduh. Nggak bisa. Ya. Oke, terjawab ya. Jadi pertama, cari dulu tanahnya. Oke. Ada 2 cara. Satu, kalau mau cara
lamban tapi lebih murah, beli tanahnya dulu, nanti bangun pelan-pelan. Iya. Ya, modalnya bisa contek segala macam atau bisa ke kantor saya, nanya sama saya, kita open kok, kita kasih tahu semuanya, free of charge. Yes. Silakan datang ke Ubud Property. Yes. Cara untuk kedua, detailnya. kalau mau beli yang udah jadi, yang udah ada KPR. Ya. Ya, beli pakai KPR. Siapin DP-nya. Yes. Pertanyaan kedua dari saudara Wiswa. Oke. Sebagai seseorang yang modal jualan rumah online, maksudnya lewat online ya, ininya apa jadi property agent-nya. Gimana sih caranya dapat market yang mau beli properti yang kita jual? Sedangkan saya hanya anak bau kencur di dunia properti, tapi pengen dapat jualan. Oke. Semangatnya newbie nih, mau tahu jualin properti tapi harus lewat online. Gimana cara dapat market? Yes. Ini udah bagus ya nyoba ya. So good job so far. Satu yang harus diingat bahwa nggak ada yang instan. Ini proses yang panjang, butuh waktu, ya kan? Nggak bisa kita pasang iklan sekarang, besok pagi ada pembeli, nggak bisa. Apalagi di properti ini ada rumus yang berlaku. Rumusnya adalah 100-10-31. So gua tahu rumus itu. Oke. Nih boleh diterangin. 100-10-31. Oke. Yes. Jadi saat orang mau beli properti, itu biasanya dia akan lihat sampai 100 properti. Kemudian dia akan pertimbangkan 10 properti. Kemudian dia akan tawar 3 properti. Yang jadi satu. Kurang lebih begitu. Okay. Nah, itu kalau orang mau beli properti. Nah, kalau Anda mau jualan properti, berarti mungkin Anda juga akan ketemu 1000 orang yang nanya. Ya, 100 orang yang nanya, 10 yang minat, 3 yang nawar, 1 yang jadi. Oke. Ya, makanya properti ini dibilang adalah bisnis yang buang-buang waktu sebenarnya. Ya, kita benar-benar time consuming di sini. Sehari bisa ajak 3 buyer, nggak ada yang beli sama sekali. Nah, tapi yes kita butuh waktu, tapi bisa dipersingkat waktunya. Kita bisa bypass prosesnya dengan mengarahkan ke market yang lebih tepat. Contoh, kalau misalnya yang Anda jual sekarang adalah villa yang harganya katakan 2 miliaran, ya. Ini kan masih marketnya pekerja. Ya. Jadi kalaupun kita online, ya arahkanlah online kita ke yang kira-kira orang kerja baca. Mungkin iklannya lebih banyak ke Instagram, misalnya, atau lewat Facebook, misalnya, ya kan? Jangan iklan yang di media-media yang dibaca sama orang asing. Misalnya kok zaman dulu kita suka iklan di advertiser, misalnya, itu kan pembaca orang asing, bukan pekerja yang baca. Jangan di sana. Atau kalau Anda jualan tanah kafling, misalnya tanah kaflingnya ada di let's say Ubud, misalnya, jualan tanah kafling di Ubud. Nah, Ubud ini nggak terlalu terkenal untuk orang yang di luar. Kalau yang kenal Ubud, ini orang yang gede-gede. Jadi kalau misal jual tanah kafling kecil di Ubud, ya jangan iklannya di Jakarta Post. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Atau jangan iklannya di even di rumah.com, itu nggak nyambung. Tapi iklanlah di media-media yang akan dibaca oleh target market Anda yang rata-rata adalah pekerja dari Bali. Berarti harus kenalin dulu segmen targetnya kita siapa. Yes. Kita balik ke marketing mix lagi. Target kita siapa, cara kita mencapai targetnya seperti apa. Itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membypass prosesnya. Cuman ini juga nggak gampang, ya kan? Ya, butuh waktu dan terus coba belajar. Yes, karena kadang-kadang kita pasang iklan di properti nih, jualan properti, semangat ya kan, dapat telepon pertama, ya kan, Pak saya mau nanya propertinya di mana, gitu kan, Anda pembeli bukan? Udah jelasin panjang lebar, ternyata broker juga, ya capek juga. Dan harus banyak punya listing ya, cuma ngandelin satu. Iya. Makanya harus ulet. Bener. Wiswa kejawab ya. Kalau mau jualan lewat online, distribution channelnya is okay, tapi yang penting adalah berapa banyak lu punya listing. Kalau cuma ngandelin satu listing, juga agak susah. Yang kedua, menurut Bro Dani adalah kenalin dulu segmen yang mau dituju siapa. Semoga jawaban dari Bro Dani tadi memuaskan dan terus belajar. Oke Bro, thank you Bro. Dari kita tim Ngopi Seru mengucapkan kita mau tutup. Oke. Kita tos dulu. Thank you. Tim Ngopi Seru doain semoga Dani bersama teman-teman Ubud Property semakin sukses. Semoga bisa melewati COVID ini untuk menjadi pemenang. Sama-sama Bro, thank you. Iya, demikian sahabat seruput acara episode Ngopi Seru kali ini bersama bintang tamu Dani Sulistyo dari Ubud Property. Semoga banyak hal yang sahabat seruput dapat pelajari, mendapat pencerahan, sehingga tahu mau ngapain sih kalau di bisnis properti dalam kondisi hari ini di dalam COVID-19 atau nanti pasca COVID.
Karena seperti tadi Bro Dani bilang, krisis itu hanya sementara. Kita tinggal tunggu, krisis ini pasti akan berakhir, dan kita pasti punya harapan ke depan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terakhir saya minta ingetin lagi nih yang di bawah sini, subscribe YouTube channel saya Rio Christian, ditunggu like-nya, ditunggu juga komen-komennya yang bermanfaat, sehingga semakin banyak orang dapat pencerahan, sahabat seruput. Kemudian juga kami tim Ngopi Seru juga dapat masukan harus seperti apa ke depannya untuk membuat episode Ngopi Seru selanjutnya menjadi lebih baik. Sampai jumpa.